Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Belajar sama Bunda Mia. Kali ini saya yang mengisi karena Bunda Mia sedang tidak dapat mengisi tugas hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan teks ulasan. Akan disajikan 5 soal dan juga pembahasannya. Maka dari itu mari disimak ya. Soal yang pertama. Sajikan paragraf ulasan. Peserta didik dapat menentukan hal yang diulas dalam paragraf tersebut. Bacalah paragraf berikut. Yang unik dalam Laskar Pelangi adalah para pemeran utamanya dipilih langsung dari Belitung untuk memberikan kesan endemik dan tanpa menghilangkan citra asli dari film tersebut. Tokoh-tokoh utama tersebut antara lain adalah Ikal, Lintang, Mahar, dan Fo. Anak-anak tersebut dipilih bukan tanpa tujuan. Dengan menggunakan aktor asli dari daerah tersebut akan menambah film terlihat natural karena para pemain sudah terbiasa dengan logat, bahasa, dan gaya bicara di Belitung. Hal yang diulas dalam teks tersebut adalah A. Menjelaskan tujuan pemilihan pemeran tokoh film Laskar Pelangi. B. Penilaian terhadap keunggulan dan kelemahan film Laskar Pelangi. C. Pembahasan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik film Laskar Pelangi. D. Ringkasan penggambaran pemahaman penulis terhadap tokoh film Laskar Pelangi. Ayo adik-adik silakan dipilih. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Hal yang diulas berarti hal yang dibahas atau ditanggapi. Mari kita cermati kalimat pertama pada paragraf tersebut. Yang unik dalam film Laskar Pelangi adalah para pemeran utamanya dipilih langsung dari Belitung untuk memberikan kesan endemik dan tanpa menghilangkan citra asli dari film tersebut. Nah, inti dari kalimat pertama ini adalah pemilihan peran. Nah, kalimat kedua pun juga menjelaskan tentang pemilihan tokoh. Begitu juga kalimat ketiga. Jadi, hal yang diulas adalah menjelaskan tujuan pemilihan tokoh. Yang mana itu? Ya, yang A. Ya, mari kita lanjut ke soal kedua. Disajikan paragraf ulasan, peserta didik dapat menentukan 2 kalimat yang menyatakan kelebihan karya pada paragraf tersebut. Ya, ini paragrafnya. Dengan gaya bahasa yang lucu dan mudah dipahami, novel ini bercerita tentang semangat hidup seseorang. Walau hidup dalam kesulitan, niat dan motivasi untuk menempuh pendidikan tinggi tetap ada. Namun, hal yang kurang dari novel ini adalah alurnya yang tidak menentu. Novel ini sangat layak dibaca untuk menambah motivasi hidup. Kalimat yang menyatakan kelebihan pada teks tersebut terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Ayo adik-adik silahkan dipilih dulu. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kelebihan karya adalah keunggulan yang dimiliki sebuah karya. Keunggulan mengandung hal-hal positif. Hal-hal positif tersebut bisa dicontoh dan diteladani oleh orang lain. Mari kita lihat paragraf tersebut. Kalimat pertama berbunyi, dengan gaya bahasa yang lucu dan mudah dipahami, novel ini bercerita tentang semangat hidup seseorang. Hal positif dalam kalimat tersebut adalah gaya bahasa yang lucu, mudah dipahami, dan mengandung semangat hidup. Kalimat keempat juga mengandung hal positif, yaitu menambah motivasi hidup. Jadi, kalimat 1 dan 4 merupakan kalimat yang mengandung kelebihan. Jadi, jawabannya adalah C. Ya. Selamat untuk yang menjawab benar. Kalau yang belum benar, ayo dilihat materinya lagi ya di buku.
sekarang lanjut ke soal ketiga. Disajikan paragraf ulasan, peserta didik dapat menentukan struktur teks ulasan pada paragraf tersebut dengan tepat. Bacalah paragraf berikut. Dalam buku ini, dikisahkan seorang Yasir yang beberapa hari ini mengalami kegundahan teramat dalam. Saat itu, ia mengalami tekanan mental yang tak terbendung. Ia merasakan dosa yang telah memperbudak catatan keimanannya selama ini. Di sela kebingungannya, itulah ia berkomunikasi dengan dirinya. Ia ingin benar-benar insaf, hingga akhirnya dia berpikir akan menemui teman lamanya Ibrahim yang merupakan muslim taat. Paragraf tersebut merupakan struktur teks ulasan bagian A. Orientasi, B. Evaluasi, C. Sinopsis, dan D. Identitas. Ayo, silakan dipilih dulu. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama, identitas karya, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan ukuran buku. Kedua ada orientasi, menjelaskan karya yang dibahas secara garis besar. Bila bisa juga menjelaskan keberadaannya sebagai karya yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari khalayak. Ketiga adalah sinopsis. Sinopsis yaitu berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Dan yang keempat adalah analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita atau fakta-fakta pendukung paparan argumentasi penulis. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, jika dilihat dari isi paragraf tadi, soal ketiga tersebut merupakan struktur bagian dari sinopsis. Penulis teks ulasan menjelaskan tentang tokoh dalam buku yang diulas. Jadi, jawabannya adalah C. Selamat buat yang benar. Mari kita lanjut ke soal keempat. Disajikan 2 kutipan teks ulasan, peserta didik dapat menentukan perbedaan penggunaan bahasa teks ulasan tersebut dengan tepat. Ya, teks yang pertama. Di Balik 98 merupakan sebuah film yang diproduksi MNC Pictures. Film ini mengisahkan sebuah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi karena memanasnya suhu politik di tanah air saat itu. Rakyat menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan. Para aktivis mahasiswa pun turun ke jalan karena pemerintah belum merespon tuntutan mereka. Dalam film ini, penonton disuguhi berbagai makna atau nilai moral yang terjadi pada saat peristiwa 98 tersebut. Teks 2. Mulailah Bella melakukan pencarian di mana ibunya berada. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Bella menemukan bahwa ternyata sang ibu yang selama ini dicari sedang terbaring lemah. Bella pun bersyukur kemudian bergegas menjumpai ibunya. Ketika melihat keadaan ibunya, Bella semakin merasa sedih. Bahkan, ia menganggap bahwa takdirnya sungguh buruk. Akhir dari cerpen ini sebenarnya menyedihkan. Tetapi, dengan alur yang sangat jelas dan ringkas, cerita menjadi menyenangkan. Perbedaan bahasa kedua teks tersebut tampak pada dominasi penggunaan. A. Teks 1 menggunakan konjungsi temporal dan teks 2 menggunakan konjungsi penerang. B. Teks 1 menggunakan konjungsi penyebab dan teks 2 menggunakan konjungsi temporal. C. Teks 1 menggunakan konjungsi temporal sedangkan teks 2 menggunakan konjungsi penyebab. D. Teks 1 menggunakan kata-kata bermajas sedangkan teks 2
menggunakan banyak ungkapan. Ayo silakan dicermati dulu. Mana jawabannya benar? Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Kaidah kebahasaan teks ulasan adalah sebagai berikut. Pertama, banyak menggunakan konjugasi penerang seperti bahwa, yakni, atau yaitu. Kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, setelah itu, sebelum, dan akhirnya. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi terhadap bagian akhir teks. Hal ini ditandai dengan kata jangan, harus, seharusnya, hendaknya, maupun sebaiknya. Pada petikan teks ulasan tersebut, petikan pertama banyak menggunakan kata hubung karena, sedangkan petikan kedua banyak menggunakan kata hubung temporal seperti setelah, akhirnya, dan kemudian. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana, sudah benar berapa? Yuk kita lanjut ke soal terakhir. Disajikan 5 kalimat acak, peserta didik dapat menentukan urutan agar menjadi teks ulasan yang benar. Cermati kalimat-kalimat berikut. Kalimat pertama, pelukisan latar waktu dan tempat sangatlah mendetail tetapi tidak berlebihan. Kalimat 2, novel perahu kertas ini begitu edukatif sehingga kita bisa banyak belajar darinya. Kalimat 3, kita dapat belajar bagaimana harus tetap bersemangat dalam meraih mimpi-mimpi. Kalimat keempat, hal ini membuat pembaca seolah ikut terlibat di dalamnya. Kalimat 5, selain itu, novel ini penuh nilai-nilai positif serta makna kehidupan yang tidak hanya bercerita tentang remaja, tetapi juga tentang dinamika kehidupan tokoh-tokoh remaja dan korelasinya dengan lingkungan internal. Urutan yang tepat kalimat-kalimat tersebut agar menjadi teks ulasan yang padu adalah A. 3, 5, 1, 4. B. 2, 3, 1, 5, 4. C. 3, 2, 1, 5, 4. D. 3, 1, 2, 5, 4. Ayo silakan dicermati dulu. Kalau sudah, pilih jawaban kalian ya. Sudah? Mari kita lanjut ke pembahasan. Teks ulasan merupakan teks yang membahas suatu karya, sehingga kalimat yang tepat untuk mengawali sebuah paragraf tentunya yang mengandung karya tersebut, atau kalimat 2 dalam paragraf tersebut ya. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan alasan-alasan mengapa karya tersebut pantas diulas. Dalam hal ini, kita perlu membandingkan dan melihat kepantasan urutan kalimat secara tepat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 2, 3, 1, 5, 4. Tidak usah saya bacakan ya. Kalian bisa baca sendiri, bentar. Nah, itu dia latihan soal dan pembahasan teks ulasan hari ini. Semoga kalian dapat mengambil ilmunya dan dapat mencermati. Semangat dalam ujiannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.